sudut pandang kita. Didukung oleh Alright, pemirsa Eljon TV, kita kembali lagi dalam tayangan POV, Point of View dari sudut pandang kita. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang gimana sih ironi tentang wisata yang semakin kian memahal, dan juga kita harus tetap mempromosikan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, kali ini mungkin akan sedikit lebih menyentuh ke arah peran psikologis nih, karena memang ironi terbesar adalah gaung liburan di Indonesia aja, tapi tiket antar daerah di Indonesia justru lebih mahal dibanding paket wisata ke negara tetangga. Secara psikologis atau sudut pandang dari narasumber kita hari ini, gimana nih buat pecinta wisata kita? Oke, kalau secara psikologis ya Putra ya, ini ke pengalaman pribadi aja dan beberapa orang sekitar. Karena kalau secara psikologis secara khusus mungkin nanti ada yang lebih berperan dan paham ke sana. Nah, kalau menurut aku sendiri nih Putra, kalau memang kondisinya sekarang kita dituntut untuk menggaungkan wisata di Indonesia, kita mempromosikan wisata di Indonesia. Memang secara potensi Indonesia itu sangat luar biasa. Dibandingkan negara lain, kita bisa dibilang bisa bersaing lah. Setuju. Tapi memang untuk fasilitasnya dan khususnya memang untuk keluarga masyarakatnya sendiri ini masih sangat susah dan sangat sulit. Ini kalau dari pengalaman pribadi sendiri memang lebih jadi frustasi ya. Karena sebagai kalau aku sendiri, aku kan bukan asli Jakarta. Nah, dari daerah, dari Sumatera. Ibaratnya tuh bukan wisata, mau pulang aja, itu kita kepikiran, wah tiket pesawat nih berapa gitu kan. Nanti untuk di sananya bagaimana, kembali lagi ke kota Jakarta untuk bekerja seperti apa. Ini secara psikologis memang kita sebagai masyarakat aja udah dibilang tuh sangat terganggu lah. Pasti. Dan kita sangat mengkhawatirkan banyak hal. Jangankan untuk mau healing, kita mau untuk melakukan perjalanan yang wajib kita lakukan aja, kita tuh kadang bingung sendiri, ini nanti gimana sih, tiba-tiba nanti udah harganya tinggi. Sekarang tuh untuk dapatin tiket aja tuh kadang tuh kita harus rebut-rebutan loh. Nanti per berapa jam, per berapa hari naik harganya. Belum lagi kalau kan kita namanya anak perantau, pasti pulangnya seasonal. Di season-season tertentu. Waduh, kalau di season tertentu itu lagi udahlah harga tiket yang biasa aja mahal, season tertentu bisa naik 80%, 100% lagi. Nah, di sini nih sulit sih. Kita sih memang harapin dari ada perhatian dari pemerintah untuk melihat hal ini, karena ya masyarakat nggak bisa dipungkirin butuh namanya wisata. Nah, wisata memang bisa lagi dibilang nggak harus mahal, tapi tetap butuh loh Bapak Ibu gitu. Tetap butuh yang namanya perhatian dan subsidinya. Ya mungkin kalau dari pemerintah ada subsidi lagi, misalnya dari maskapainya sudah kasih promo, pemerintah kasih subsidi, wow, best deal. Best deals banget tentunya, apalagi buat mungkin para perantau nih yang datang ke Jakarta, nggak cuman kayak sekedar berkunjung, tapi juga mempertaruhkan kehidupannya kayak bekerja dan juga menjalankan kegiatan lain-lainnya. Itu pasti salah satu opsi yang paling ditunggu pastinya ya Kak Gismi ya. Lalu Kak Gismi, ngelihat dari sudut pandang harga nih, kalau Indonesia sendiri ada statement kalah kompetitif, nggak dalam kayak menawarkan dalam produk-produk wisatanya. Ini kalau dari sudut pandang Kak Gismi sendiri dan juga dari pendapat Kak Gismi seperti apa tentunya? Kalau dibilang kalah kompetitif ya, sebenarnya sudah cukup baik, tapi memang ada beberapa wilayah yang masih kurang tersentuh. Karena sebenarnya kalau di daerah-daerah yang, kalau di Pulau Jawa menurut aku sendiri Putra itu udah cukup baik secara media sosial, itu tuh anak-anaknya semua kreatif. Nah, tapi kalau di daerah itu memang banyak akses yang sangat sulit. Jadi sebenarnya nanti kalau di daerah aku di Sumatera Utara itu tuh banyak banget
kalau mau lihat pegunungan, daerah wisata, itu sangat banyak, luar biasa di sana. Tapi memang akses menuju sana itu sulit. Dan terus karena jauh ya kita butuh biaya untuk transportasi. Nah itu kurangnya disentuh gitu. Jadi mungkin dari pemerintah mungkin ada agenda khusus yang bisa dilakukan. Jadi semua orang bisa mengakses ke sana. Karena bahkan untuk anak daerah situ sendiri pun kadang suka mikir-mikir nih Putra untuk ke sana. Karena mulai dari fasilitasnya, aksesnya, belum lagi nih sebenarnya ini wisatanya dibilang free lah. Tempat ini sebenarnya kalau sebelum viral orang datang ke sana bebas banget. Tapi gitu udah viral nih Putra, tiba-tiba ada retribusi apa gitu. Ya kan tiba-tiba ada pungutan apa gitu. Jadi orang mikir kayak ya padahal cuma mau lihat doang, padahal kita kan pengen wisata murah gitu. Dalam kondisi yang sangat sulit ini orang akan mencari ke sana tentunya Putra. Tapi ya balik lagi, wilayah situ juga kayak belum mendukung dan belum aware kali ya. Dan mereka mikir kayak ya kita juga butuh pendapatan gitu. Tapi kan kita setuju aja sih biaya pemeliharaan itu wajib menurut aku. Tapi balik lagi sesuai ada aturannya. Karena kadang di depan udah ada, di tengah ada, di ujung ada. Nah ini nih sangat disayangkan. Akhirnya apa? Masyarakatnya sendiri juga males mempromosikan. Buat apa dipromosiin, orang kita yang daerah-daerah sini aja disusahin gitu. Setuju banget. Jadi memang kalau ada statement tentang Indonesia kalau kompetitif atau mungkin destinasi wisata kalau kompetitif, sebenarnya bukan kalau kompetitif guys, tapi lebih ke arah yang memang tidak terawat dengan baik. Karena memang sebagian dari mungkin warga setempat, apalagi nih yang masih di daerah-daerah kecil nih ya Kak, tempat-tempat wisata itu tadi bener banget masih banyak banget oknum-oknum yang memang melakukan pungutan liar kayak gitu, atau mungkin ya pajak retribusi dan lain sebagainya yang mungkin malah kesannya membuat rugi dari calon pengunjung wisatawan kayak gitu, yang tadinya mungkin excited banget nih pengen ke tempat ini, kayak misalkan ke Curug atau mungkin ke pantai yang ada di daerah A, B, C atau D kayak gitu. Tapi ketika datang ke sana pertama kali first time nih, terus ngerasain atensi yang memang ada pungutan-pungutan kayak tiba-tiba tadi bener ada di pojok A, pojok B, pojok C yang kesannya malah jadi banyak nih pungutan-pungutan liarnya. Pasti dari wisatawan terus juga dari warga setempat pun males ujung-ujungnya. Itu yang bikin destinasi wisata di Indonesia sendiri kalah kompetitif dibanding destinasi mungkin di luar negeri kayak gitu ya Kak Gismi ya. Lebih ke regulasinya sih sebenarnya. Ini perlu diatur lagi. Jadi kalau misalnya suatu wisata itu harusnya dari pihak pemerintah sudah menentukan nih, maksudnya biaya untuk masuk ke sana seperti apa. Dan terus ketika masyarakat, pengunjung juga sudah membayar, ya kita dapat apa? Pasti tentu harus ada dong timbal balik di sana. Ya kalau cuma ngelihat gitu, kan sebenarnya sebelum itu ditetapkan sebagai tempat wisata, ya itu gitu aja gitu. Tapi setelah kita bayar, ya tentu apa? Apakah akan dibangun tempat duduk? Apakah ada nanti misalnya di sana kita jadi ada tempat kuliner yang bisa disupport sama pemerintah, jadi masyarakat nggak usah kayak repot bawa makan dari rumah, nah bisa makan di sana tapi dengan harga yang misalnya terjangkau. Nah ini kan bisa membantu, jadi kayak misalnya datang masyarakat sendirinya aja udah happy, dia pasti akan posting. Apalagi zaman sekarang tuh konten tuh di mana-mana, semua orang bisa bikin konten. Mau yang shaking kayak itu videonya atau kelihatan tanah doang tapi orang ngomong itu ada, tapi kan kita maksudnya kalau dari wisatawan luar ngelihat itu aja kayak wah, jadi tadinya dia mau datang, nih masyarakatnya aja komplain kayak gitu. Jadi ngapain kita datang ke sana? Nah, yang aku lihat sebenarnya kalau untuk keindahan alamnya Indonesia nomor 1 masih lebih hebat. Tapi kalau untuk regulasinya itu, nah ini yang sangat disayangkan. Dan terus juga bagaimana nih masyarakatnya bisa nge-treat gitu untuk para pengunjung-pengunjungnya yang akan datang. Karena kalau saat ini yang masih masuk wisata yang ramah untuk wisatawan luar itu masih Bali ya. Masih Bali untuk masih keunggulannya Bali. Nah, ini mungkin ya ini balik lagi ke PR pemerintah, gimana caranya supaya semua daerah itu bisa seperti Bali gitu. Apakah dari SDM-nya yang kita bisa tingkatin atau dari fasilitasnya, aksesnya. Nah ini kalau seandainya semua itu bisa seperti yang kayak di Bali, menurut aku kita bisa juara loh.
dibanding dengan negara-negara lainnya. Ya makanya itu salah satu program yang aku tahu nih Kak, yang memang lagi dicanangkan sama pemerintah itu tentang pembuatan 10 Bali baru yang memang bakal jadi spot destinasi wisata untuk ya nggak cuman warga lokal tapi juga mancanegara, dan itu jadi salah satu opsional yang best deals banget yang bisa digaungkan sama Indonesia sendiri. Tapi balik lagi, gimana caranya treatment dari warga setempat atau mungkin dari kita-kitanya nih yang sebagai penduduk asli kayak gitu, gimana kita caranya mempublikasi terus juga membuat destinasi wisata kita ini jadi lebih terkenal, nggak cuman di kalangan warga setempat aja tapi mungkin di seluruh negara kayak gitu, mungkin bisa masuk di internasional kayak gitu. Itu jadi tergantung dari cara trade kitanya juga. Terus tadi juga memang yang sudah disebut sama Kak Gesmi tentang regulasinya, mungkin ke depan bisa lebih diperbaiki lagi, terus juga lebih banyak sekali atensi dari pemerintah juga tentang gimana caranya mengelola sektor pariwisatanya biar lebih maju lagi kayak gitu ya Kak Gesmi. Nah Kak Gesmi, kalau dipikir-pikir nih, jadi kita ngambil kesimpulannya, siapa yang kira-kira bisa atau mungkin mampu untuk berwisata? Apakah cuman kelas atas kah nih, atau mungkin kaum-kaum high end kayak gitu, pegawai berpendapatan stabil aja kah yang per bulannya mungkin nerima gaji udah up to kayak gitu kan, berapa digit kayak gitu, atau mungkin mereka yang cuman memiliki disposable income besar aja, atau mungkin kalangan yang udah gak mikirin tentang budgeting nih kayak gitu. Itu gimana menurut Kak Gesmi sendiri? Menurut aku wisata buat semua orang. Semuanya bisa berwisata, tergantung seperti apa harapan wisatanya sekarang. Seperti apa perspektif kalian melihat wisata itu. Karena wisata itu ada yang namanya murah, ada yang namanya mahal, ada yang nggak perlu biaya juga bisa berwisata. Tapi dalam ekonomi saat ini, menurut aku sebaiknya masyarakat bisa mengetahui apa prioritasnya. Karena saat ini kita tentunya butuh memang healing. Tapi kalau kita mengeluarkan uang dengan ya tanpa ada perhitungan, menurut aku abis kita pergi jalan-jalan, pulangnya pusing lagi. Buat apa gitu. Jadi kayak ya prioritas lah. Mana ya kalau misalnya ada budget silahkan. Terserah itu mau promo kek, atau bahkan kalau ada yang menawarkan, yuk aku bayarin, is okay. In this economy terima aja. Betul. Ya, karena sekarang juga kalau kita lihat ya anak-anak Gen Z dengan segala kekreativitasannya, banyak juga loh brand-brand yang mau support. Misalnya mau datang ke daerah ini, ayo tapi kamu bikin konten, sok kerjakan. Maksud aku kayak ya udah ada banyak cara untuk menuju tempat wisata-wisata itu. Jadi semua kalangan bisa banget wisata, tapi balik lagi prioritasnya apa. Iya, setuju banget. Jadi memang yang tadi statementnya mungkin kalau pemirsa Eljon TV melihat yang bisa berwisata itu cuman kalangan tertentu aja yang mungkin dari segi pendapatannya atau mungkin udah punya tabungan yang cukup kayak gitu, yang kira-kira kalau pulang nggak pusing lagi nih setelah liburan, yang pengennya kayak happy terus pulang-pulang pusing gimana mikirin tentang perekonomian selanjutnya, itu enggak ya guys. Jadi memang wisata itu memang hak semua orang. Lebih tepatnya karena memang kita sendiri yang punya alam, kita sendiri yang punya lingkungan, kita sendiri yang bisa menikmati, dan kita sendiri juga yang tahu gimana caranya mengelola dengan baik kayak gitu. Nah pemirsa Eljon TV, tadi kita udah sedikit berbincang-bincang sama Kak Gesmi tentang gimana caranya untuk memilih destinasi wisata, terus juga gimana caranya untuk mengunggulkan destinasi wisata yang ada di Indonesia ini, daripada kayak cuman kaum mendang-mending aja gitu kan yang menikmati, tapi juga gimana caranya bisa diakses oleh seluruh wisatawan dan juga seluruh masyarakat Indonesia tentunya, dan juga mungkin mancanegara. Dan kita berharap ke depannya bahwa sektor pariwisata Indonesia bisa menjadi lebih terkenal dan dinikmati secara internasional tentunya. Baik, terima kasih Kak Gesmi untuk insight-nya hari ini. Semoga nanti kita bisa menjadi insight lebih juga untuk seluruh masyarakat, apalagi penikmat wisata nih tentunya, yang tadi juga udah disebutkan sama narasumber kita di hari ini tentang gimana sih caranya mengelola wisata yang baik dan gimana sih caranya menikmati. Semoga bisa menjadi masukan untuk sahabat Eljon yang akan merencanakan di liburan akhir pekan ini, dan juga sahabat Eljon
Demikian POV kali ini, saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga, jangan lupa sosial media kami di Eljon News dan @eljon.tv official. Saya Putra Hejriana pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. POV Point of View, ruang diskusi, perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV, bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.